Dajjal mengatakan bahwa dirinya tak bisa masuk ke kota itu sebab setiap kali akan memasukinya, dua kota suci itu dijaga malaikat yang membawa pedang berkilau dan sangat tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pengakuan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan Dajjal. Sejatinya pada masa Rasulullah ada seseorang yang pernah bertemu dengan Dajjal. Dia adalah Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Suatu hari, Tamim Ad-Dari berlayar menggunakan perahu bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Judzam. Tetapi dalam pelayarannya itu, dia terombang-ambing oleh ombak hingga 1 bulan penuh. Lalu Tamim Ad-Dari dan orang-orang di perahu itu terdampar di sebuah pulau. Tamim Ad-Dari dan orang-orang itu masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu dia bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut hingga dia tidak dapat memperkirakan mana bagian depan dan mana bagian belakang hewan itu. Lalu orang-orang yang terdampar di pulau itu bertanya-tanya tentang jenis hewan itu. Hewan itu pun berkata bahwa dia adalah Al-Jasasah. Orang-orang itu pun bertanya-tanya, apa itu Al-Jasasah? Namun hewan itu menyuruh mereka pergi menemui seorang laki-laki yang berada di biara. Hewan itu mengatakan bahwa laki-laki itu sangat ingin mendengarkan kabar dari mereka. Orang-orang yang terdampar di pulau itu pun ketakutan, tak terkecuali Tamim Ad-Dari. Segera setelah itu, Tamim Ad-Dari memasuki biara tersebut. Di biara itu, Tamim melihat seorang manusia terbesar yang pernah melihatnya. Manusia itu dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya di antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Tamim Ad-Dari pun bertanya kepada sosok itu tentang siapa dia. Sosok itu justru berkata bahwa mereka telah mengenalnya. Sosok itu justru berbalik bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan orang-orang yang terdampar di pulau itu. Tamim Ad-Dari dan orang-orang lainnya lalu menjawab bahwa mereka adalah orang-orang Arab yang berlayar namun terombang-ambing oleh ombak sebulan lamanya hingga terdampar di pulau itu. Tamim dan orang-orang itu juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Jasasah. Sejurus kemudian, lelaki besar yang terikat bertanya-tanya tentang pohon-pohon kurma di daerah barisan apakah masih berbuah. Maka Tamim Ad-Dari dan orang-orang lainnya mengiyakan. Namun lelaki besar itu menjelaskan bahwa sebentar lagi pohon itu tak akan berbuah. Lelaki besar yang terikat itu kembali bertanya tentang danau Tiberia apakah masih ada airnya. Dan Tamim Ad-Dari pun dan orang-orang yang terdampar itu menjelaskan bahwa danau Tiberia masih banyak airnya. Tetapi lelaki yang sangat besar berkata bahwa air danau Tiberia akan segera habis. Lelaki itu kembali bertanya tentang mata air Zagor, yakni tentang apakah masih ada air di mata air itu dan apakah penduduknya masih bercocok tanam dengan menggunakan mata air Zagor itu. Lalu Tamim Ad-Dari dan orang-orang yang terdampar menjelaskan bahwa air mata air Zagor masih banyak dan penduduknya masih bercocok tanam. Lelaki yang terikat itu lalu bertanya tentang Nabi, yakni Ummi, yakni Rasulullah SAW. Maka Tamim Ad-Dari menjelaskan bahwa Rasulullah telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yatsrib atau Madinah. Lelaki itu kembali bertanya tentang apakah Nabi yang Ummi itu diperangi oleh orang-orang Arab. Maka Tamim dan orang-orang lainnya membenarkan. Tamim Ad-Dari dan orang-orang yang terdampar itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya.
Lalu lelaki itu memberitahu kepada Tamim Ad-Dari dan orang-orang lainnya bahwa dia adalah Al-Masih atau Dajjal yang sebentar lagi diizinkan keluar. Lalu Dajjal itu mengatakan bahwa dia telah keluar, dia akan berjalan di muka bumi dan akan singgah di setiap kampung, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal mengatakan bahwa dirinya tak bisa masuk ke kota itu sebab setiap kali akan memasukinya, 2 kota suci itu dijaga malaikat yang membawa pedang berkilau dan sangat tajam. Kisah ini dapat ditemukan redaksi asli dan lengkapnya di kitab hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2942, versi Syarh Sahih Muslim, dan 5235 versi Al-Alamiyah. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.